Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar, bergelar pahlawan nasional, dan merupakan pendiri sekaligus Rois Akbar, atau pemimpin tertinggi pertama di organisasi Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari memiliki julukan Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Beliau hafal Kutubus Sittah atau hadis 6 riwayat, serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh, yang berarti gurunya para guru. Dikisahkan ketika Mbah Hasyim Asy'ari nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas untuk mengurusi kuda-kuda milik Mbah Kyai Holil Bangkalan, hingga kesempatan untuk mengajinya tidak banyak. Pada suatu hari, Mbah Holil Bangkalan kedatangan tamu dari Jawa. Dan kebetulan dia seorang kiai. Namun santrinya tidak sampai ratusan. Hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Holil. Mbah Holil, saya datang ke sini. Kiai yang pertama niat silaturahmi. Dan yang kedua, saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh Kiai. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal. Tidak lama lagi, Allah pasti memanggil ruh saya Kiai. Jika Kiai ada, saya mohon petunjuk dan izinnya Kiai untuk menikahkan putri saya dengan orang pilihan Kiai. Jawab Kiai tersebut. Tanpa berpikir panjang, Mbah Holil langsung memanggil Hasyim Asy'ari muda, yang ada di belakang rumah beliau sedang mengurusi kuda. Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hasyim langsung diam menunduk. Lalu Mbah Holil Bangkalan berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Ucap Mbah Holil. Tamu itu pun terkejut. Dia tegang dan tidak habis pikir. Sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih? Santri kaya gini akan mengurus pesantrenku? Aku kok gak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Gumam sang tamu. Di sisi lain, Hasyim Asy'ari muda pun terkejut sambil bergumam dalam hatinya. "Masa iya ya? Mbah Holil kok tega akan menjodohkan saya dengan putrinya? Ulama yang begitu mulia, dan santrinya banyak. Orangnya berwibawa dan alim." Ucap hati Hasyim Asy'ari muda. Mbah Holil sepertinya agak jengkel juga mendengar gumaman dari tamunya itu. "Sudahlah, kamu pulang saja. Dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi, akad nikah akan dilaksanakan. Dan kamu Hasyim, kembalilah ke belakang. Urusi itu kuda-kuda di sana." Mbah Hasyim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau. Pikirannya kacau balau dan perasaannya galau. Sambil bertanya-tanya dalam hati kecilnya, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya? Atau paling tidak memberikan tawaran, saya mau apa enggak dinikahkan 3 hari lagi? Kata Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teringat. Pada suatu saat Mbah Holil pernah berkata, "Siapa saja yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya." Dan pada waktu ijabat sangat dianjurkan. Setelah separuh malam hingga menjelang subuh, kira-kira jam 12 malam, Hasyim Asy'ari muda melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan menjelang subuh, beliau ketiduran. Hal ajaib terjadi. Dalam tidurnya yang sangat sekejap itu, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Bukhari dan mengajarkan kepada beliau hadits sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun, serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu.
Di malam yang kedua, ternyata terjadi lagi. Beliau bermimpi lagi. Di dalam mimpinya beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Beliau mengajarkan mazhab Asy-Syafi'i sendiri, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Kemudian di malam ketiga beliau bermimpi lagi. Kali ini bermimpi bertemu Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari semua mimpi ini? Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan, karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertuanya untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya berangkat. Ketika sampai di tempat tujuan langsung diadakan akad nikah. Dan selesai itu Mbah Kholil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tidak ada kata yang terucap dari mulut mulia Mbah Kholil. Mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat akad nikah. Baru ketika hendak pulang Mbah Kholil berkata kepada Mbah Hasim, lalu kepada mertuanya, dan disaksikan banyak santri dan tamu undangan lainnya. Sim Hasim, jangan nyeleweng-nyeleweng ya ibadah. Ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya. Dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu. Ujar Mbah Kholil kepada Mbah Hasim, jangan ragu kepada Hasim. Dia sudah ngaji 120 tahun lamanya. Ujar Mbah Kholil kepada mertuanya Mbah Hasim. Baik Mbah Hasim, mertua dan para tamu tidak begitu paham, serta kebingungan menafsirkan perkataan Mbah Kholil. Karena mereka pikir ini tidak masuk akal. Kapan ngajinya? Sampai 120 tahun, sementara usia beliau belum sampai 50 tahun. Esoknya Mbah Hasim diuji oleh mertuanya yang ingin membuktikan Salim, apakah menantunya yang dijagokan oleh gurunya dari Bangkalan itu. Beliau pun dengan agak gugup didudukkan di kursi yang biasanya mertuanya itu mengajar. Di sana sudah disediakan 2 kitab tafsir dan juga kitab hadis. Keajaiban pun dimulai ketika tanpa harus menengok atau memegang kitab-kitab yang sudah disediakan. Mbah Hasim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahas kitab-kitab itu layaknya seorang Masehi yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau menjadi takjub. Begitu pula mertuanya. Dia mengintip dari celah jendela rumahnya. Ikut takjub. Terbengong-bengong. Dari hari itu hingga seterusnya, Mbah Hasim yang kemudian mengajar semua kitab-kitab klasik yang tebal-tebal dari berbagai cabang ilmu agama. Dan dimulai di hari itu juga, tidak ada seorang pun santri ataupun mertuanya sendiri meragukan keilmuan dan kealiman Mbah Hasim Asy'ari. Itulah di antara keramat Mbah Kholil kepada Mbah Hasim. Dan masih banyak lagi keramat-keramat beliau kepada santri-santri yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.